Baik. Hari ini kita bertemu kembali seperti biasa setiap hari Jumat untuk training produk. Jadi terima kasih buat semua partisipasi yang sudah hadir dan sambil kita menunggu para teman-teman yang lain untuk bergabung dengan kita di malam ini. Jadi hari ini kita akan bertemu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Nanti kita akan dibantu oleh Dr. Wijaya Hayahya, di mana hari ini beliau akan menyampaikan satu tema, yaitu mengenal berbagai kelompok penyebab penyakit. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan serahkan waktu dan tempatnya hari ini ke Dr. Wijaya. Saya persilakan. Silakan Dr. Wijaya. Oke, terima kasih Sis Monica. Selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan pemerhati kesehatan. Ya. Saya banyak mendapatkan pertanyaan tuh mengenai berbagai penyakit, ya. Label, diagnosis A sampai Z itu bisa tidak diterapi dengan terahertz. Nah, untuk memudahkannya, jadi malam ini kita akan belajar mengenal pengelompokan macam-macam penyebab penyakitnya. Ya, jadi apapun label diagnosisnya, biasanya penyebabnya itu bisa dibagi ke dalam 7 kelompok besar. Ya. Jadi malam ini kita akan bahas itu satu persatu. Saya sharingkan. Ya. Bisa muncul gambarnya, Sis? Monik, tolong. Kelihatan dong. Muncul. Muncul ya? Muncul. Oke. Jadi ini 7 kelompok penyebab penyakit. Bukan 7 penyakit, tapi penyebab penyakit. Nah, kita akan sedikit pengantar mengenai definisi sehat dan sakit, baru kita masuk ke dalam ke-7 kelompok itu, dan kita mau coba menempatkan peranan terahertz itu cocok untuk kelompok yang mana. Ya. Dan kita juga mau memprediksikan seberapa bagus hasilnya kalau kita intervensi dengan terapi terahertz ini. Oke. Nah, ini definisi sehat dari WHO. Jadi sehat itu keadaan baik yang seutuhnya. Fisik, mental, maupun sosial. Jadi bukan hanya fisik, tapi juga mental dan sosial itu diperhatikan oleh WHO sebagai kondisi yang harus terpenuhi supaya bisa dibilang sehat. Dan ini tidak terbatas hanya bebas dari penyakit atau dari suatu kelemahan atau kecacatan. Ya, itu kan lebih ke fisiknya. Tapi kita tuh sehat baik fisik, mental maupun sosialnya seperti yang ditentukan oleh WHO ini. Nah, sebaliknya apa definisi sakit itu? Di dalam bahasa Inggris ini ada 2 istilah ya, illness dan sickness. Kalau illness ini penekanannya pada penyakitnya. Ya, jadi yang membuat orang sakit itu. Tapi kalau sickness ini kondisinya, ya, kondisi orang sakitnya itu, kondisi kita sakit. Jadi bukan penyakitnya, tapi kondisi kita sakitnya. Nah, jadi bisa terjadi orang itu merasa dirinya itu tidak sehat, nggak benar, badan saya nggak benar, tapi dicari-cari penyakitnya nggak ketemu misalnya. Jadi buat orang yang sakit, dia tidak bohong, itu benar dia alami, itu suatu sickness, kondisi dia tuh sakit. Tapi mungkin saja dengan cara diagnostik yang kita punya tidak ketemu penyebabnya apa. Ya. Nah, kita coba masuk ke 7 kelompok penyakit ini. Nah, yang pertama ini penyakit genetik. Nah,
Genetik, terus yang kedua ini penyakit bawaan lahir atau di sini kongenital. Kemudian yang ketiga tuh trauma. Ya, jadi yang belakangan ini termasuk di diagram ini penyakit yang didapat setelah orang lahir. Nah, kalau yang kongenital itu bisa genetik, bisa karena suatu proses yang salah waktu kehamilan dan kelahiran. Jadi dia lahir tuh sudah ada cacatnya, ada penyakitnya. Itu penyakit bawaan. Ya. Jadi penyakit yang didapat ini bisa karena trauma, karena infeksi, karena gangguan metabolisme, dan kelompok keenam untuk tumor dan kanker ya. Dan kelompok ketujuh ini kita cadangkan untuk berbagai penyakit lain-lain yang belum termasuk dalam 6 kelompok pertama. Ya, misalnya belakangan ini penyakit autoimun, nah itu masuk di kelompok ketujuh. Ya. Kita bahas pertama penyakit genetik ini. Ini contohnya Down syndrome ini ada kelainan genetik di kromosom yang ke-21 gitu ya. Jadi secara kedokteran tuh sudah bisa dipetakan kromosom yang nomor berapa yang ada kelainan. Nah, untuk penyakit yang genetik begini belum ada terapinya. Kita mesti kutak-katik gennya dan itu belum menjadi bagian dari terapi umum. Dan lain-lain penyakit di bawahnya, ya, kistik fibrosis, hemofilia, ini semua sudah ada di dalam gennya. Nah, di paling bawah ini ada kelompok penyakit ya seperti diabetes, orang yang overweight sampai obesitas, orang yang mudah cemas gitu. Nah, ini ternyata sudah ada kelainannya di gennya. Tapi tidak selalu muncul sejak dia lahir. Ya. Jadi ini disebut sebagai kelainan genetik yang munculnya kalau ada kondisi yang mendukung dia terjadi. Jadi ekspresi gennya itu baru muncul kalau kondisinya mendukung. Ya. Nah, kondisi-kondisi ini yang membuat penyakit ini disebut juga sebagai kelompok epigenetik. Ya. Jadi ada faktor genetiknya, tapi tidak seperti yang di kelompok di atasnya, yang langsung muncul begitu dia lahir. Ya. Jadi ini kelompok yang epigenetik ini munculnya belakangan. Itu bisa faktor dari makanan, faktor lingkungan, faktor stres, ya, macam-macam faktor bisa men-trigger munculnya ekspresi gen yang sudah ada di dalam genetik dia. Ya. Nah, ini menjelaskan kenapa dalam satu keluarga, misalnya yang ayah ibunya tuh ada penyakit diabetes gitu, tapi anak-anaknya tidak semuanya kena diabetes. Ya. Jadi ini ekspresi genetiknya yang berbeda-beda. Yang kedua ini kelompok penyakit kongenital atau bawaan lahir. Ya, ini yang kita sering kenal penyakit jantung bawaan, jantung bocor. Ini ada macam-macam jantung bocor, bisa di serambinya, bisa di biliknya, gitu ya. Nah, lalu jenis bibir atau langit-langit sumbing, itu begitu lahir juga kan sudah kelihatan ada cacatnya. Nah, ini spina bifida yang di kanan bawah ini ya. Medula spinalisnya, saraf tulang belakangnya ada bocor keluar gitu. Jadi dia benjol keluar ini berisi jaringan saraf. Ya, jadi ini semua contoh-contoh penyakit bawaan lahir. Nah, untuk kondisi ini biasanya operasi yang diperlukan untuk memperbaiki gangguan yang sudah ada sejak lahir ini. Jadi ini bukan penyakit genetik, jadi anak lain-lainnya belum tentu mengalami. Tapi ini ada kelainan pada waktu masa kehamilan.
Kelompok ketiga ini trauma. Trauma tuh bisa terjatuh atau kecelakaan lalu lintas, ya. Dan di dunia kerja itu bisa kecelakaan kerja. Nah, dua yang bawah ini sebenarnya suatu yang bisa dihindari, gitu ya, perkelahian, gitu. Atau olahraga yang ada kekerasan fisiknya ya, tinju atau MMA seperti yang digambar di kanan ini. Ya. Saya pernah lihat nonton videonya itu, begitu lihat kesannya loh ini kok seperti gladiator zaman dulu gitu. Dan ternyata memang ada yang mengkelompokkan ini sebagai modern gladiator ya, karena orangnya benar-benar tuh diadu tuh sampai berdarah-darah gitu ya. Nah, jadi di sini termasuk dalam trauma. Nah, pada kondisi trauma ini yang bisa terjadi itu perdarahan dan kerusakan jaringan. Jadi di sini hati-hati kalau kita mau blow pada orang yang trauma, karena ada kemungkinan terjadi perdarahan di dalam. Tidak selalu kita bisa kelihatan, misalnya mimisan itu kan perdarahannya keluar. Tapi kalau perdarahannya di dalam tidak kelihatan. Nah, dan perdarahan itu bisa akut maupun kronis. Nah, ini masih banyak yang terbalik-balik menggunakan istilah akut dan kronis ini ya. Akut itu sesuatu yang baru terjadi ya. Jadi kejadian yang baru itu akut yang muncul mendadak. Kronis itu kejadian yang sudah berlangsung lama gitu. Nah, perdarahan ini bisa terjadi akut maupun kronis. Ya, pada kepala, cedera kepala misalnya, ada petinju itu yang habis bertinju dia oke, dia sadar, tapi 3 hari kemudian dia meninggal gitu ya. Nah, itu termasuk perdarahan yang tidak langsung fatal pada hari yang sama. Ya, jadi perdarahannya tuh bertambah-tambah, nah, cuma belum bisa dibilang kronis karena 3 hari. Ya, biasanya kronis itu sudah berminggu-minggu kemudian. Ya. Nah, itu kalau di tengah-tengah itu disebut subakut. Ya. Nah, ada juga perdarahan di kepala itu yang darahnya merembes tuh bertahap. Jadi keluar lalu berhenti, nanti bertambah lagi, berhenti lagi. Nah, contohnya ini subdural hematom kronis. Ya. Jadi kecelakaannya tuh bisa 6 bulan lalu jatuh dari motor, tapi kesadarannya baru menurun setelah 6 bulan kemudian. Nah, ini kita juga hati-hati. Jadi kalau ada riwayat trauma, lebih baik pastikan dulu dia tidak ada perdarahan, baru kita boleh blow. Ya. Yang keempat nih penyakit infeksi. Infeksi itu bisa karena virus, bakteri, jamur, atau parasit. Ya, ini cacing, ini termasuk di parasit. Ini virus, kita kenal bentuknya ini di era COVID. Ya, kita semua jadi kenal virus corona. Seperti ini. Lalu macam-macam bakteri, ada yang bulat disebut kokus, ada yang seperti batang ya bacillus, lalu ada yang berbentuk seperti spiral. Ya. Bagus modelnya ya spiral ini. Tapi salah satu penyakit terkenal karena bakteri spiral ini adalah sifilis. Ya. Jadi ini contoh macam-macam penyakit infeksi. Ya. Nah, kalau yang kanan bawah ini infeksi jamur, jadi lidahnya itu dipenuhi jamur Candida. Ya. Biasanya infeksi ini ada kaitan dengan daya tahan tubuh yang menurun. Jadi kalau orang daya tahan tubuhnya menurun, baik secara alami atau karena di bawah tekanan obat yang menekan daya tahan, itu dia rentan mengalami infeksi. Ya. Nah, terahertz punya peranan untuk membantu mengatasi infeksi, ya, membantu ya. Jadi dia bukan khusus tuh disinari lalu virus bakterinya pada mati gitu, bukan seperti itu. Dia tidak seperti ultraviolet yang membunuh bakteri. Tapi terahertz tuh bisa membantu meningkatkan sistem imun kita sehingga mampu mengalahkan
penyakit infeksi ini, ya, penyebab infeksi ini. Entah dia virus, bakteri. Nah, kita tidak tanya ini virus apa, bakteri apa, karena itu urusan daya tahan tubuh kita sendiri. Mengenalinya, memeranginya, dan mengalahkannya. Itu tugas semua sel-sel imun kita. Nah, yang kelima ini gangguan metabolisme. Berarti penyakit ini muncul karena ada organ-organ yang sudah melemah dan tidak mampu lagi bekerja sebagaimana mestinya. Ya. Misalnya organ pankreas, dia mestinya memproduksi insulin. Tapi kalau produksinya itu menurun, insulinnya menurun, muncullah penyakit diabetes mellitus. Ya. Dan kalau gulanya tuh tinggi sampai 900 sampai 1000 lebih misalnya, itu bisa muncul kondisi yang lebih fatal lagi, ketoasidosis misalnya. Jadi ini contoh gangguan metabolisme. Kalau paru-paru terganggu, ini banyak terjadi pada masa COVID yang lalu ya, orang mengalami kekurangan oksigen. Nah, jadi kita mengenal alat pengukur saturasi oksigen itu khususnya di era COVID kemarin ya, boleh bilang semua rumah mungkin menyediakan tuh alat pengukur saturasi oksigen. Jadi kalau paru terganggu bisa terjadi kondisi hipoksia, oksigennya drop, lalu jaringan tidak dapat oksigen bisa rusak. Otak kalau mengalami hipoksia itu rusak dan tidak reversible. Gitu. Ya. Jadi berbahaya sekali hipoksia ini. Nah, organ paru kalau terganggu juga bisa mempengaruhi asam basa darah kita. Ya. Bisa terjadi darah jadi asam karena CO2-nya tuh menumpuk di dalam darah. Ya. Jadi ini termasuk penyakit metabolik juga. Nah, liver juga begitu. Liver kalau tidak bisa mengeluarkan racun, kita bisa keracunan. Dan salah satu yang lebih ringan daripada keracunan liver itu adalah gangguan kolesterol. Karena pembuangan di livernya itu menurun, kolesterolnya meningkat. Nah, ginjal kalau terganggu, urium kreatininnya naik. Elektrolitnya juga bisa kacau, ya, kalemianya bisa tinggi, itu bisa fatal. Fosfat juga begitu, bisa tidak terkendali, tidak bisa diatur pembuangannya oleh ginjal, dia jadi ketinggian dan darah itu menjadi asam. Nah, kalau tiroid itu bisa hiper atau hipotiroid. Kalau dia terlalu aktif, kita sebut hipertiroid. Ini kompornya menjadi besar di dalam badan kita, bawaannya lapar terus, tapi tidak bisa gemuk, malah tambah kurus. Gitu. Nah, itu contoh hipertiroid. Sebaliknya, kalau jaringan tiroidnya itu menjadi turun kerjanya, kinerjanya menurun, disebut hipotiroid. Itu kompornya mengecil, jadi orangnya tuh makan sedikit tuh sudah bisa gemuk. Gitu. Ya. Orangnya dingin bawaannya, semua metabolisme juga jadi turun. Jadi setiap organ itu punya peranan yang penting. Dan dia menyumbangkan penyakit metabolik ini. Ya. Nah, selain organ-organ, kalau elektrolit terganggu, hormonal terganggu, itu semua juga bisa menyebabkan penyakit di kelompok gangguan metabolisme ini. Yang keenam, penyakit tumor atau kanker. Tumor itu untuk yang jinak, kanker itu untuk yang ganas. Nah, kalau kita belum tahu ini jinak atau ganas, disebutnya neoplasma. Ya, itu artinya ini suatu pertumbuhan sel yang baru, yang melebihi sel normalnya. Nah, bedanya tumor jinak itu dia selnya itu masih sama dengan sel normal, hanya tumbuhnya berlebihan. Ya. Kalau sel ganas, ini sebaliknya dia sudah berubah sifatnya. Kita sebut dia mengalami mutasi gen. Gennya berubah, sifat selnya berubah dari aslinya. Ya. Nah, jadi kalau kita lakukan terapi terahertz terhadap kanker,
responnya lebih bagus ya. Jadi kalau kita lihat hasil penelitian itu, mereka berikan bintang bintang yang lebih tinggi itu untuk kondisi kanker, bukan untuk kondisi tumor gitu ya. Karena tumor itu selnya masih sama dengan sel normal. Nah, kalau dia selnya berubah dengan terahertz, dia mengalami reaksi yang berbeda. Nah, dia lebih kepanasan, ya, sehingga ada kemungkinan dia tuh bisa lebih rusak dibandingkan sel-sel normal yang tidak apa-apa kena terahertz. Gitu. Ya. Jadi ini kelompok ke-6. Nah, ke-7 ini penyakit lain-lain. Ya. Termasuk di sini autoimun, epilepsi, penyakit degeneratif, gitu ya, atau penyakit yang baru muncul, baru dikenal. Ya. Jadi dokter coba cocokkan semua gejala, semua tanda, nggak ada yang cocok. Gitu. Nah, ini dikelompokkan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, atau lebih lebih tepat tuh belum diketahui. Istilahnya keren kalau di diagnosis itu causa ignota. Ya. Itu bahasa Latin yang artinya penyebabnya saya tidak tahu. Penyebabnya tidak diketahui. Nah, untuk berbagai penyebab ini, terahertz juga sebenarnya tidak ikut pusing. Dia tidak memikirkan label diagnosis. Ya, terahertz kerjanya sama saja terhadap tubuh kita. Untuk sel yang sehat dia kuatkan, untuk sel yang lemah dia kuatkan, yang sehat tuh dia jaga, ya. Untuk yang sel rusak dia musnahkan. Prinsipnya hanya 3 itu untuk semua jenis penyakit ini. Apapun kelompok penyebabnya, kerja terahatnya sama. Gitu, ya. Nah, jadi di sini kelebihan terapi terahertz ini, dia berefek sampai di level seluler, jadi selnya ini. Yang lemah dia kuatkan, yang rusak dia musnahkan. Yang sehat dia jaga, dikasih nutrisi dan oksigen, ya, supply-nya itu dicukupkan dengan memperbaiki aliran darah, memperbaiki metabolismenya. Nah, dari kelompok penyakit tadi yang dapat diperbaiki dengan terahertz itu yang nomor 3 sampai nomor 7. Ya. Kalau yang nomor 1 kelainan genetik dan nomor 2 kelainan bawaan itu terahertz tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Karena kelainannya tuh sangat mendasar, sudah dari sononya gitu. Ya. Nah, khususnya yang kita bisa lebih pastikan, terahertz ini bisa memperbaiki kalau gangguannya itu bersifat fungsional. Jadi bukan strukturnya yang rusak, tapi fungsinya yang menurun. Nah, fungsi menurun itu kita bisa perbaiki. Nah, dengan memperbaiki kinerja selnya yang lemah dikuatkan, maka fungsinya akan kembali membaik. Kelompok penyakit yang tidak dapat diperbaiki itu yang 1 dan 2 ya, genetik dan bawaan ini. Nah, kalau kita lihat kesamaannya ini merupakan kelainan struktural. Jadi terahertz itu tidak bisa memperbaiki struktur gen yang berbeda, nggak bisa. Struktur dari bibir misalnya yang sumbing itu struktural, kita center tidak bisa yang struktur itu menjadi rapi lagi, ya. Jadi itu penyakit struktural. Nah, contoh lain orang dengan hidung bengkok ya, septum deviasi ya, miring ke kanan misalnya sehingga hidung kanan tuh selalu buntu misalnya. Tidak bisa kita terahertz lalu septumnya menjadi lurus, menjadi bagus, itu nggak bisa. Kaki juga kalau dia sudah menjadi huruf O atau menjadi X, walaupun kita berikan terahertz paling panas, paling lama juga tidak bisa meluruskan kakinya. Ya. Tulang belakang yang bengkok juga sama. Kita tidak bisa bikin lurus.
Batu juga termasuk suatu yang struktural. Ya, batu ginjal, batu empedu itu sinar terahertz atau gelombang terahertz itu tidak seperti gelombang bunyi yang dilakukan di rumah sakit itu yang bisa membuat getaran dan batunya pecah gitu, nggak bisa. Terahertz itu tidak bekerja sebagai pemecah batu. Gitu ya. Jadi ini termasuk struktural. Hernia juga begitu. Hernia itu ada lubang sehingga ususnya itu menerobos keluar dari lubang itu. Ya. Nah, terahertz kan tidak bisa disinar lalu lubangnya menutup gitu, nggak bisa. Ya. Jadi itu contoh kelainan yang berupa struktur. Yang kedua itu gangguan mekanik. Ya. Jadi misalnya hidrosefalus itu ada penyempitan saluran cairan di dalam kepala turun ke bawah itu jadi macet ya, karena ada penyempitan. Penyempitan itu misalnya karena ada perdarahan lalu darahnya itu bikin lengket salurannya dan jadi tidak lancar alirannya. Ya. Nah, itu kita sebut kelainan mekanik. Lalu glaukoma sudut sempit juga begitu ya. Tekanan dalam bola mata menjadi makin tinggi karena produksi cairan di bola mata tidak bisa mengalir keluar dengan leluasa, dengan lancar. Jadi ini masuk kelompok gangguan mekanik. Nah, struktur istilah kedokterannya struktur itu perlengketan yang sering terjadi kalau orang habis mengalami peradangan atau mengalami operasi. Ya, sehabis dioperasi itu jaringannya saling lengket satu sama lain misalnya. Nah, itu juga masuk gangguan mekanik. Tidak bisa kita blow lalu dia terurai dengan rapi lagi itu tidak bisa. Ya. Oke. Nah, di dunia ini tidak ada yang mutlak tuh hitam putih gitu ya. Ada yang namanya gray area. Ya. Jadi ada juga kelompok penyakit yang kita patut upayakan ya, dengan terahertz. Mudah-mudahan dia ada efeknya gitu ya. Jadi kita jangan hitam putih nggak bisa lalu nggak diapa-apakan gitu ya. Jadi ini kelompok yang kita coba upayakan dulu bisa atau tidak. Misalnya gagal ginjal kronis. Gagal ginjal tuh sering ginjalnya tuh menyusut. Jadi ukurannya jadi lebih kecil karena banyak sel-sel yang rusak. Jadi itu termasuk struktural. Ya, tadi dikatakan kalau struktural kita tidak bisa perbaiki. Gitu, ya. Tapi jangan lupa ginjal itu kan juga mempunyai fungsionalnya. Gitu, ya. Jadi dari struktur yang tidak bisa diperbaiki, ada struktur yang sedang mengalami ancaman kerusakan. Gitu. Ya. Kalau dia tambah rusak, fungsi ginjalnya tambah turun. Nah, inilah yang kita coba kejar. Yang setengah sakit, setengah sehat ini kita coba perbaiki dengan terahertz itu supaya dia jangan jadi rusak. Ya. Jadi gagal ginjal kronis ini kita minimal kita bisa pertahankan dia jangan tambah rusak. Gitu. Lalu penyakit lain misalnya demensia gitu ya. Di kedokteran juga demensia tidak ada obatnya. Ya, prestasinya baru sampai menahan lajunya kepikunan jangan terlalu cepat. Ya. Nah, ini juga kita jangan putus asa, oh demensia udah dah angkat tangan dah gitu. Tapi kita upayakan. Karena kita mau sel-sel yang masih bisa berfungsi dia bisa ambil alih fungsi sel yang sudah tidak berfungsi tadi yang sudah rusak itu sel otak tuh ada kemungkinan untuk melakukan sambungan baru gitu ya ada sinaps baru yang melintasi sel yang sudah rusak. Itu yang kita coba upayakan ya. Walaupun secara
umum kita kenal ini kelompok penyakit yang tidak bisa reversible. Ya. Seperti anemia aplastik, pabrik sumsum tulangnya itu tidak bisa memproduksi sel darah merah. Gitu ya. Itu kalau kita lihat termasuk gangguan struktural. Gitu. Pabriknya tuh rusak, itu struktural. Tapi kita berharap masih ada sisa-sisa sel di pabrik itu yang kita bisa pertahankan, gitu. Sehingga sel darah merahnya tidak tambah habis, gitu. Ya. Lalu kelainan katup jantung, gitu ya. Katupnya mungkin bocor ataupun macet itu kita tidak bisa perbaiki dengan terahertz. Tapi otot jantungnya kan masih bisa dipertahankan, diperkuat tuh masih bisa gitu ya. Jadi ini kelompok penyakit-penyakit yang kita tetap berikan terahertz walaupun sebagian kita tahu tidak bisa pulih gitu ya. Nah, orang pasca stroke itu, wah ini pasca stroke-nya sudah 10 tahun misalnya. Kalau di neurologi itu di atas 1,5 tahun itu sudah diperhitungkan tidak bisa maju lagi. Ya, ini sudah 10 tahun gitu. Jadi kalau secara struktural apalagi yang mau diharapkan. Gitu. Tapi kita tetap patut upayakan. Sejauh mana dia bisa ambil alih fungsi yang rusak itu, kita patut coba sampai mentok gitu ya. Bisa naik seberapa kita harus upayakan. Lalu penyakit autoimun gitu. Autoimun kan penyakit yang kompleks. Kita tidak tahu ini masalahnya di mana. Ini mau blow-nya di mana, orang penyebabnya tidak jelas di mana. Organ mana yang jadi biang kerok kan tidak tahu pada autoimun itu. Ya. Tapi kita wajib berikan. Kenapa? Karena autoimun mengganggu semua organ. Gitu ya. Dan kita perlu menguatkan organ-organ itu supaya jangan tambah lemah. Ya, jadi walaupun kita tidak bisa menghandle autoimunnya secara langsung, tapi kita masih bisa memperbaiki organ-organ dari kerusakan yang tambah parah. Ya. Jadi apapun kondisinya, kita punya target yang sama, meningkatkan sel-sel yang masih sehat. Lalu kita jaga keseimbangan organ-organ ini, jangan tambah anjlok ya, jangan tambah jomblang gitu ya. Gimana yang lemah ini kita kuatkan supaya dia lebih stabil gitu ya. Homeostasis ini kita upayakan meningkat sehingga otomatis di badan kita tuh bisa terjaga lebih baik. Dan yang ketiga yang paling kita harapkan itu adalah stem cells ya. Jadi kita blow tulang belakang, kita blow tulang-tulang panjang itu dengan harapan stem cell-nya diproduksi lebih banyak. Kalau stem cell-nya bisa diproduksi lebih banyak dan dia bisa pergi ke organ yang rusak, maka ada kemungkinan organ yang sudah rusak pun muncul sel-sel yang baru, gitu ya. Nah, inilah alasan kenapa kita tetap mengupayakan terapi dengan terahertz ini, walaupun kondisinya itu termasuk yang susah untuk dipulihkan, gitu ya. Kecuali kelompok 1 dan 2 tadi itu memang kita tidak bisa diobati dengan cara apapun, tidak bisa gitu ya. Yang nomor 2 bisa dengan operasi. Nah, ini contoh kasus yang kompleks. Ini bisa dilihat di YouTube, salah satu live streaming yang internasional ya. Jadi pasiennya ini, kliennya Jenny ya. Di sini diceritakan. Nah, nanti cari yang episode ke-33 ya. Jadi pada kasus ini pasien itu mengalami kanker tiroid. Ya. Dioperasi, diradiasi, lalu kita tahu muncul efek samping dari radiasi. Habis mengalami kanker ini muncul alergi yang parah. Bahkan penyakit yang jarang juga terjadi pada dirinya. Kena stroke gara-gara ada penyakit moya-moya ini. Jadi arterinya tuh jadi bermasalah.
sampai dia perlu bypass arteri di otak ya. Kita biasanya kenal bypass di jantung. Pada pasien ini bypass di otak. Masih ditambah lagi banyak penyakit lain termasuk penyakit sakit kepala setiap hari gitu ya. Sakit kepala mungkin tidak membahayakan, tapi kalau tiap hari sakit kepala kan tidak ada lagi kenikmatan hidup gitu ya. Jadi dari begitu banyak penyakit yang dialami oleh Bu Jenny ini, satu persatu tuh mengalami perbaikan. Nah, di sini dia terima pengobatan secara medis ditambah dengan terahertz. Ini ada peserta, ya, terima kasih. Ya. Jadi ini contoh bahwa penyakit yang sekompleks apapun, kalau kita bisa bantu sel tubuh kita itu menjadi lebih sehat, sistem keseimbangannya dia bisa perbaiki lagi, penyakitnya bisa pergi lagi gitu ya. Jadi memang mestinya penyakit yang datang belakangan itu bisa pergi gitu. Kecuali penyakit yang memang sudah ada dari sononya. Jadi di sini singkat kata ya, terahat itu dapat memperbaiki gangguan fungsional. Kalau sel-selnya kurang energi, ya, aliran darah tidak lancar, dengan terahertz itu langsung dia perbaiki. Energinya jadi meningkat, suhunya meningkat, aliran darahnya juga lebih lancar. Dan ini bisa terjadi sampai di level selnya. Jadi kalau selnya membaik, jaringan membaik, organ membaik. Organ kalau membaik, sistem relasi antar organ juga membaik. Maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Gitu ya. Tapi untuk penyakit genetik dan bawaan lahir, di mana melibatkan kerusakan struktural, itu kita tidak bisa berbuat banyak. Hasilnya tidak optimal. Kita hanya bisa menjaga jangan sampai organ-organ yang lain ikut jadi sakit. Nah, kalau kondisi itu membutuhkan regenerasi sel dalam jumlah banyak, misalnya tadi penyakitnya sudah macam-macam, orangnya sudah lemah sekali gitu, kita masih tetap punya harapan kalau stem selnya ini bisa diaktifkan. Ya, jadi ini harapan yang cukup besar dengan menggunakan terahertz. Tapi jangan berpikir ini terjadi dalam waktu singkat. Produksi stem cell aja perlu waktu, lalu renovasi organ itu oleh stem cell itu juga perlu waktu. Tidak ada perbaikan dalam sehari, seminggu. Nah, karena itu kita perlu telaten dan sabar. Jadi jangan cepat putus asa, nggak ada reaksinya, ini saya dibohongin gitu. Jangan gitu ya. Banyak kerusakan perlu lebih banyak waktu. Dan satu hal yang saya sering temukan tuh, kita kurang mensyukuri kemajuan yang ada. Orang tuh hanya melihat target yang di ujung, kok belum bisa jalan gitu ya. Padahal nafsu makannya membaik, dia sudah bisa tidur dengan lebih nyenyak, dia bisa komunikasi tidak marah-marah, misalnya. Itu kemajuan yang harus disyukuri. Jangan melulu ini kapan bisa larinya gitu. Nah, itu orang yang tidak sabar, gitu ya. Dan kemungkinan dia putus terapi jadi besar kalau kesabarannya tuh pendek, ya. Oke, itu yang saya bisa bagikan, Sis Monique. Baik, dokter, terima kasih buat informasinya. Mungkin dari apa yang disampaikan Dokter Wijaya, ini mungkin saya bisa bertanya sedikit ya, Dok. Mungkin kita sebelum, misalnya kita bertemu dengan klien gitu ya, sebelumnya mungkin kita harus bertanya lebih lanjut kondisi si klien, sehingga kita tahu bagian mana yang kita mau perbaiki, sehingga tidak terjadi overclaim ya, begitu nggak dokter? Kalau bagian mana itu terkait kita nanti fokus blow-nya di mana gitu ya. Tapi kalau overclaim itu, nah tadi itu kita mesti tahu dia di kelompok yang mana.
Kalau kelompoknya yang kemungkinan reversibelnya itu kecil, lalu kita janjikan ini bisa nih gitu. Nah, itu overclaim. Memberikan harapan yang terlalu tinggi buat si pasien itu. Ya. Misalnya stroke tadi saya contohkan gitu ya. Nah, stroke lalu dianggap semua stroke sama gitu. Dapat pasien klien ya, kita bilang kliennya stroke itu, ini gampang ini, kemarin saya dapat klien tuh di blow dalam seminggu dia sudah bisa jalan lagi gitu ya. Nah, ternyata kasusnya berbeda gitu. Yang ini sudah blow berbulan-bulan tidak jalan juga. Nah, itu nanti kesannya jadi overclaim gitu ya. Karena kita tidak menyadari tentang struktur, fungsi, berapa luas, berapa beratnya. Kita samakan hanya dari label diagnosis yang sama, stroke gitu ya. Padahal stroke itu begitu banyak variasinya gitu. Testimoni itu punya kelemahan di sana. Oh, testimoni orang stroke 3 minggu sudah bisa lari misalnya gitu. Stroke yang model mana dong? Jangan disamakan. Iya, baik. Memang kadang-kadang itu yang terjadi ya, Dok. Oke, baik. Ini Ibu dan Bapak, silakan kalau ingin bertanya. Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Hendy. Apakah benar CA bisa disebabkan peradangan yang kronis dan tidak disadari atau pengobatannya tidak tuntas? Jadi CA-nya pada payudara nih, Dok. Jadi selain di blow di payudara, apalagi yang harus diprioritaskan blow-nya terutama apabila waktunya tidak cukup? Tunggu. Pak Hendy ada sebut soal CA payudara yang ini atau 2 kasus ini? 2 kasus, Dok. Yang 2 pertama, kasus ya. Oke. Nah, jadi memang radang kronis itu bisa menjadi trigger terjadinya mutasi, dan otomatis kalau sudah mutasi itu dia jadi kanker gitu ya. Nah, salah satu yang sering dibahas tuh daging bakar gitu ya. Jadi kayak sate yang gosong-gosong, kadang-kadang kan kita berpikir wah ini nikmat, ini wangi, nikmat ya, lemaknya ada gosongnya kita makan gitu ya. Ternyata yang gosong itu sudah terjadi perubahan kimiawi gitu, daging yang gosong itu ya. Dia jadi nitrosamin dan itu nanti bisa mengiritasi si saluran usus kita dan bikin peradangan jadi kanker. Nah, jadi memang semua radang kronis itu berpotensi membuat perubahan di sel kita. Makanya sekarang radang itu harus dituntaskan gitu ya. Jangan dianggap biasa ini ya, radang biasalah, ini penyakit sudah bersahabat dengan saya gitu. Ternyata nanti bikin masalah yang berbeda lagi. Radang kronis itu bisa nggak disadari. Jadi waktu periksa lab kalau LED tinggi atau ESR tinggi gitu ya, itu menandakan peradangan sedang berlangsung. Nah, itu mesti dicari dan dituntaskan. Kemudian yang case keduanya CA payudara ya. Jadi yang namanya orang kena cancer itu walaupun organnya lokal jadi dianggap stadium 1 gitu, itu ada yang sudah memasukkan ini penyakit sistemik gitu ya. Kenapa? Karena untuk munculnya kanker itu dibutuhkan kondisi badan yang cocok buat sel kanker itu tumbuh. Ya, ini namanya teori benih dan tanah. Setiap hari kita ada mutasi sel, jadi setiap hari kita berpotensi kena kanker. Gitu. Tapi kalau tanahnya tidak cocok, kankernya tidak tumbuh. Gitu. Nah, kalau badannya cocok, dia ada diabetes, ada obesitas, itu ada radang kronis, itu perokok, pokoknya banyak lah yang bikin badannya ini sangat subur untuk ditumbuhi kanker gitu. Nah, dia cepat terjadi kanker itu.
Jadi kanker payudara ini kita nggak bisa lihat ini hanya masalah di payudara. Kita harus perbaiki keseluruhan sistem organnya tadi. Gitu, ya. Entah nutrisinya atau antioksidannya, pH-nya. Ya, pH itu kalau asam penyakit lebih gampang bermunculan termasuk kanker. Jadi kita perlu ubah menjadi alkalin, bukan dengan minum air alkalin ya, tapi dengan mencukupkan sayur dan buahnya. Nah, nanti dari sayur buah itu akan mengubah pH darahnya jadi alkalin. Nah, membuat si kanker tuh tidak subur gitu ya. Oke. Jadi terahatsnya bukan hanya di payudara tapi di pos-pos kelenjar getah bening misalnya. Nah, kita aktifkan supaya mereka lebih siaga untuk mencegat sel kanker yang masuk di sistem limfatik gitu. Lalu kita blow organ-organ lain sehingga natural killer cell di semua sistem itu juga lebih terbangun dan dia siap tempur gitu ya. Kanker itu kalau sel imun kita bisa kenali, dia bisa habisi gitu ya. Sampai berani dikatakan nggak peduli stadium berapa, kalau sel imun kita sampai bisa mengidentifikasi ini benda asing yang harus diserang, maka badan kita tuh akan segera memproduksi sistem imun yang menghabisi sel kanker itu. Ya. Pengobatan medis juga sekarang ini sedang menuju ke sana, ya. Yang namanya imunoterapi. Jadi bagaimana dibikin si sel kanker ini identitasnya ketahuan, ya, sehingga badan kita tuh sanggup untuk memeranginya dia. Ya. Nah, tapi untuk memerangi dia kita perlu perbaiki dulu sel-sel kita. Kalau identitas dikenali tapi sistem kita lemah ya percuma, nggak bisa menang kita. Oke. Berarti selain menuju ke sasaran sakitnya, sebenarnya tubuhnya dulu yang perlu diperbaikin ya dok? Iya betul, tubuh kita ini satu kesatuan holistik. Kita nggak bisa bilang itu hanya jempolnya yang sakit. Coba jempolnya kejatuhan benda gitu ya. Apa nggak kepala ikut sakit? Atau orang sakit gigi gitu ya, nggak bisa tidur semalaman kan? Itu tubuh kita itu satu kesatuan seperti itu contoh. Dok, ini untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Om Yok. Jadi ini berdasarkan tadi cerita dokter mengenai stroke. Jadi sebenarnya langkah awal apa yang perlu kita tanyakan kepada klien kita sebelum kita melakukan satu terapi, dok? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Yang paling utama itu pastikan ini stroke tersumbat atau berdarah. Ya, karena di dalam neurologi dua hal ini tidak boleh kecolongan. Karena prinsip pengobatannya itu berlawanan, bukan berbeda, berlawanan. Ya. Yang tersumbat itu harus dilancarkan darahnya. Makanya dikasih obat pengencer darah. Ya. Tapi yang berdarah itu kalau bisa diberhentikan. Gitu. Ya. Jangan tambah lancar, nanti darahnya tambah banyak merembes keluar. Gitu. Nah, terahertz kita ini itu bisa melancarkan darah. Bukan hanya waktu di blow kepalanya, kita blow di tempat lain juga darah jadi lebih lancar. Jadi kita harus pastikan dia bukan stroke hemoragik. Karena nanti kita bikin celaka kalau orang stroke hemoragik kita berikan terahertz. Ya. Nah, kalau di neurologi itu orang yang stroke hemoragik tuh 4 minggu itu masa-masa yang masih belum aman. Ya. Karena bisa terjadi perdarahan ulang, ya. Sumbatan darahnya itu misalnya terlepas sebelum waktunya sehingga dia berdarah lagi gitu. Nah, itu perlu 4 minggu. Jadi kita jangan blow di bawah 4 minggu. Itu nomor 1. Yang kedua itu kita lihat kelumpuhannya tuh berapa parah. Kalau dia sama sekali tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya,
itu tenaganya 0 gitu ya. Orang normal tuh tenaganya 5. Dari 0 ke 5 itu perlu 5 anak tangga lah gitu apa bayangannya gitu ya. Berbeda kalau orang yang tenaganya hanya turun sedikit, 5 jadi 4 gitu. Kalau dibandingkan kanan dan kiri baru ketahuan, oh iya yang ini lebih lemah, itu tenaga 4. Memulihkan yang tenaga 4 itu lebih gampang daripada yang tenaga 0 gitu ya. Jadi dari situ aja kita sudah hati-hati memberikan harapan. Jangan yang tenaga 0 dikasih harapan sama seperti kasus kemarin, lumpuh langsung bisa jalan. Itu tenaganya mungkin hanya 5 min gitu, hanya kurang sedikit. Ya. Nah, selebihnya waktu tadi. Ya, kalau dia masih baru, ya, di bawah 6 bulan, itu peluangnya lebih banyak. Tapi kalau sudah 6 tahun, ceritanya tuh sudah beda jauh gitu ya. Jadi sekali lagi jangan samakan hanya dari diagnosanya stroke gitu. Variasinya sangat banyak. Oke? Oke, baik dokter. Mungkin ada tambahan, dokter. Ya. Kalau ada kan stroke yang kasusnya karena pecah pembuluh darah ini kan memang nggak boleh dok untuk Ya, di blow ya. pada 4 minggu pertama. Kalau sesudah Oke. itu boleh aja. Oke. Oke, thank you dok. Yo. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Heri nih dok. Untuk ginjal yang bocor karena overprotein, terapinya bagaimana ya dok? Karena ACR albumin kreatinin rasionya tinggi sekali, di atas 300 mg. Ya. Kalau penyebab ginjal bocor itu apa ya? Penyebabnya bisa macam-macam ya. Kenapa bisa overprotein? Memang Pak Heri makan steak berapa porsi gitu. Sebenarnya kalau kondisi normal-normal tuh makanan menjadi penyebab kerusakan ginjal itu jarang disebut ya. Biasanya tuh faktor infeksi, faktor obat, darah tinggi gitu. Jadi hal-hal yang kita bisa cegah. Nah, tapi intinya sekarang sudah terjadi kerusakan. Ya. Ada yang rusak, ada yang sakit, ada yang sehat. Gitu ya. Kita selalu mesti lihat semua organ tuh ada 3 jenis populasi itu. Ya. Jadi kita tetap lakukan terapi ke ginjalnya itu, ya. Tentu memperbaiki penyebabnya tadi ya. Kalau memang betul karena terlalu banyak makan daging misalnya, ya dia harus diet protein lebih ketat gitu ya. Jadi blow untuk ginjalnya dan perhatikan juga nutrisinya supaya bahan baku untuk perbaikan jaringan itu ada gitu ya. Jadi kalau kita hanya blow, nutrisinya tidak cukup, itu seperti kita bangun rumah nanti kurang batu bata, kurang semen, kurang macam-macam gitu. Nggak bisa jadi rumahnya gitu. Jadi ginjalnya itu perlu nutrisi juga gitu. Nah, terus pertanyaannya apa ya? Cara terapi. Cara terapi itu praktis sederhana kalau dengan terahet. Mana organ yang sakit, kita blow, kuatkan sel-sel yang ada di organ itu. Yang lemah dikuatkan tadi. Lalu kita ingat tubuh ini sebagai holistik, kita tidak hanya fokus di organ yang sakit, organ yang lain juga kita perhatikan. Nah, itu dengan memblow titik-titik umum itu ya, yang kita sudah biasa kenal. Nah, di titik-titik umum misalnya di lipatan siku, lipatan ketiak itu di situ ada pembuluh darah, pembuluh limfe, kelenjar limfe, sehingga pada waktu kita blow di situ itu menjadi titik kontak untuk melancarkan darah, melancarkan aliran limfe, ya, mengaktifkan sistem saraf gitu. Itu gunanya titik-titik umum itu. Kalau waktunya cukup banyak, itu bukan hanya
20 titik itu, tapi seluruh badan itu kita bagi untuk mendapat jatah terahertz itu gitu ya. Jadi diatur 2 kali atau 3 kali sehari itu lokasinya yang berbeda-beda sehingga semua organ kebagian gitu. Jangan 3 kali tapi organ itu terus yang dikejar. Nanti yang lain kan jadi tidak ikut sehat gitu. Oke. Dok, ini kebetulan dari masalah ginjal, ini biasanya di lapangan ada pertanyaan yang cukup menggelitik sebenarnya, Dok. Kalau dia ini punya kondisi ginjal di mana untuk minum pun dia harus dibatasi nih, Dok. Ya. Nah, ini bagaimana ya, Dokter? Ya, ini saya sudah kasih masukan ya ke manajemen itu petunjuk di namanya banner di leaflet itu perlu diperbaiki gitu ya. Karena orang disuruh minum 2 gelas sebelum dan sesudah terapi gitu. Dan kita tahu kita tuh kadang-kadang nurut total nggak pikir panjang gitu ya. Padahal ini kasus orang sakit ginjal yang minumnya dibatasi. Jadi ini patut semua leader tuh ingat baik-baik. Kalau orang sakit ginjal dibatasi minumnya, ya ikuti pembatasannya itu. Kalau hanya dibatasi 700 cc, 700 ketinggian, 200 cc sehari misalnya, ya itu jatahnya dia. Gitu. Nggak mungkin kita suruh dia minum 1 gelas sebelum dan sesudah terapi. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa mengikuti petunjuk umum tadi. Jadi tidak minum pun karena memang belum waktunya dia minum misalnya, ya, nggak apa-apa di blow gitu. Ya, minum sebisanya dengan catatan kurangi nanti minum di jam yang lain kalau mau minum di sekitar terapi itu. Ya. Dan air yang di blow itu menguntungkan buat pasien ginjal itu, karena dengan jumlah air yang dibatasi. Kalau sudah di blow, itu airnya bisa meresap lebih banyak ke jaringan. Ya. Jadi kemungkinan dia dehidrasi itu lebih kecil kalau airnya di blow. Itu Sismoni. Oke, baik dokter. Dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Debbie. Apa epilepsi bisa sembuh dengan perangkat ini, Dok? Ya. Kita tahu juga epilepsi itu seperti apa ya. Itu kan ada jaringan di otak yang ambang kejangnya itu turun gitu. Jadi istilah awam tuh dia jadi lebih gampang konslet. Gitu. Nah, ambang kejang yang turun ini bisa ringan, bisa parah. Gitu. Jadi kalau orang epilepsinya tuh misalnya setahun sekali, lalu dia hanya berupa bengong aja, nggak sampai kejang gitu ya. Berarti gangguannya tidak berat. Gitu. Kemungkinan dia sembuh total itu tentu lebih besar. Tapi kalau orangnya kejangnya tuh sering, gitu, walaupun sudah makan 3 macam obat tuh dia masih datang serangannya, gitu. Dosisnya sudah mentok juga dia masih datang serangannya. Nah, itu tentu peluang dia untuk sembuh berbeda dengan yang tadi kejangnya hanya berupa serangan bengong aja misalnya. Gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini nggak bisa saya jawab secara seragam. Epilepsi bisa sembuh tidak? Gitu. Ya, tergantung epilepsinya berapa berat dan sudah berapa lama, sudah pakai obat berapa macam. Gitu. Makin susah, ya tentu peluangnya makin kecil. Gitu ya. Tapi sekali lagi, walaupun peluangnya kecil, kita patut upayakan. Karena setiap orang epilepsi datang serangannya, itu ada sel-sel otak yang sehat ikut rusak. Gitu. Jadi dengan terahertz itu, kita mau menjaga sel-sel otak yang masih ada ini lebih kuat, lebih sehat.
Ya. Harap-harap dengan sel-sel yang lebih sehat ini ambang kejangnya ada kenaikan sehingga dia tidak gampang kejang. Ya. Orang epilepsi itu kriterianya dia stop obat tuh setelah 2 tahun dia tidak ada serangan, obatnya baru dikurangi sedikit demi sedikit. Ya. Dikurangi sampai batas minimal ada efek. Dia tidak datang juga serangannya, baru di stop. Ya. Nah, ini juga penting kita ingat. Jangan pernah stop obat epilepsi gampang-gampang gitu ya. Wah, ini di blow nih. Yakin. Stop aja obatnya, coba. Coba-coba untuk orang epilepsi. Nanti dia dapat serangan kalau lagi nyebrang jalan bagaimana? Kalau dia lagi masak dapat serangan, mukanya jatuh masuk ke kuali bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Itu loh. Kita mesti pikirkan keamanan klien itu. Jangan terlalu berani untuk janjikan suatu kesembuhan. Ada lagi? Berarti yang boleh mengatakan bahwa obatnya dikurangin, obatnya berhenti, itu hanya praktisi kesehatan ya, Dok? Ya, itu haknya yang memberi obat ya. Dokter lain aja nggak berani secara etika tuh kurang-kurangi atau berhentikan obat gitu. Ya. Dia akan suruh kembali ke dokter yang menangani itu karena catatan medis itu semua ada di sana. Gitu. Nah, kalau kita lancang gitu, nanti kan selain membahayakan kan juga tidak etis lah dalam hal kerjasama. Baik, Dokter. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Woro. Jadi ini mengenai temannya, Dok. Jadi ada tumor ganas di dekat anus. Jadi rencananya mau dioperasi dan dibuatkan tempat BAB-nya di perut. Saat ini untuk yang dikeluarkan itu darah encer berwarna hitam. Nah, apakah ini boleh di-blow ya, Dok? Dan penekanan blow-nya di daerah mana? Apakah hanya basic blow saja? Ini kira-kira 3 sampai 4 bulan yang lalu kondisinya sudah terdeteksi. Ya. Ini ada beberapa item jadi dalam satu kasus ini. Pertama, saya akan bahas tentang rencana pemasangan jalur baru. Jadi dokternya rencana membypass anusnya itu, membuat kotorannya keluar di perut. Itu kolostomi. Nanti dipasang kantong kolostomi. Nah, banyak orang tuh sudah anti dulu terhadap operasi, apalagi harus pasang kantong kotoran di perut tuh kayaknya amit-amit dah. Ya. Padahal itu sangat penting buat orang itu. Gitu. Ya. Kalau kotoran tuh tidak bisa keluar karena anusnya dipenuhi dengan kanker, itu kan sampah. Sampah di dalam tubuh yang tidak bisa keluar. Ya. Kita coba aja dapur kita jangan buang sampah dalam berapa hari gitu ya. Itu satu rumah nggak keruan itu kondisi udaranya gitu ya. Jadi badan kita juga begitu, sampah itu harus keluar. Jadi jangan karena alasan takut, jijik lalu menolak untuk operasi. Ini suatu kondisi yang emergency dia harus lakukan. Itu satu. Kedua, soal kankernya sendiri. Boleh di-blow atau tidak. Kalau kankernya mau di-blow atau tidak itu boleh mah boleh aja gitu ya. Nah, tinggal jangan janjikan ini masih mengecil nanti tenang aja gitu. Jangan pernah karena kita nggak tahu apa yang bisa terjadi ya. Syukur-syukurlah kalau memang sel kankernya itu bisa dimusnahkan dengan bantuan terahertz ya, dan sistem imun itu bisa digalakkan untuk menyerang sel kanker itu, ya itu kita syukuri ya. Tapi kalau tidak, nah bagaimana? Ya, jadi jangan sampai kita disalahkan karena terlalu banyak janji yang diberikan. Terus kedua,
dalam kasus ini ada perdarahan. Ya. Dan kanker pada umumnya itu memang mudah berdarah. Karena pembuluh darah dia tuh rapuh gitu ya. Jadi ini juga perlu diperhitungkan. Kalau kita kasih terahertz, darahnya lancar, nanti dia perdarahannya lebih banyak. Efeknya HB-nya akan turun. HB turun, dia stamina-nya turun gitu. Sementara untuk melawan kanker dia butuh stamina yang tinggi gitu ya. Jadi ini kan suatu risk and benefit yang kita harus hitung baik-baik gitu. Nggak bisa juga kita ambil challenge. Ya. Udah blow aja dulu, nanti kita lihat reaksinya bagaimana. Itu namanya kita tidak mengantisipasi apa yang bisa terjadi. Ya. Jadi perdarahan. Kalau dia di anus, perdarahannya masih bisa kelihatan, darahnya keluar, kita stop. Gitu. Oh ini darahnya kok tambah banyak, kita stop terapinya. Gitu. Tapi kalau kankernya di dalam perut misalnya, dia kalau berdarah, darahnya masuk ke dalam perut. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang kelihatan. Kita blow terus. Yang kelihatan tuh waktu dia tambah pucat. Gitu. Wah ini kok baru periksa HB loh. Kok HB-nya turun banyak? Gitu. Perdarahannya di dalam. Gitu. Ya, ini risiko. Jadi memang testimoni kanker bisa sembuh itu sangat memberikan harapan. Gitu. Tapi jangan lupa, jangan sampai harapan yang berlebihan ini mengalahkan perhitungan risiko tadi. Nah, ini yang saya minta lebih bijaksana saja di dalam pelayanan. Oke. Oke, kalau kondisi begini mungkin sebaiknya di blow air aja ya dok ya? Air tuh tidak memberikan terapi terahat seperti kita blow langsung ya. Nah, air itu target utama itu kan sebenarnya dia bikin linear, jadi penyerapannya lebih banyak. Dengan penyerapan yang banyak itu dia bisa menghantarkan makanan lebih bagus, mengangkut sampah lebih bagus. Itu aja sudah banyak faktor yang membantu kesehatan kita. Ya. Tapi belakangan kan lebih disoroti soal airnya jadi berenergi gitu. Ya. Sehingga air yang berenergi ini bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Nah ini lagi yang menjadi suatu overclaim yang baru ini nanti. Kita tidak jualan alat Aithera Care-nya, malah nanti jadi jualan air gitu ya. Nggak begitu ya. Jadi jangan disamakan air terahertz dengan blow terahertz langsung gitu. Ya. Jadi pada kasus ini kita tetap bisa blow karena tadi kanker itu membutuhkan sistem imun yang kuat juga di sekeliling sel kankernya. Jadi kita bisa blow karena tadi perhitungannya kalaupun dia berdarah kelihatan darahnya keluar di kotorannya, kita berhenti. Ya. Asal kita ada perhitungan ke sana, mengantisipasi. Jadi kita bisa pesankan sama keluarganya, sama yang sakitnya itu. Kalau nanti darahnya kok jadi lebih encer, lebih banyak, berhenti. Gitu. Kita bisa blow dari belakang, itu berarti kan ada jaringan lain yang menahan terahertz sehingga yang sampai ke anus juga tidak sebanyak kalau kita blow langsung dari bawah gitu. Oke. Atau minimal kita blow kelenjar getah bening yang ada di sekeliling anus tadi sehingga mereka lebih siap untuk menahan kalau ada kanker yang bermetastasis lewat kelenjar getah bening. Baik, terima kasih dokter. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Heni. Jadi teman Bu Heni ini divonis untuk kanker serviks dok, serviks carcinoma in situ. Ya. Nah, cara blow-nya gimana ya dok? Karena dia juga sering hipertensi. Ya. Karsinoma in situ itu berarti selnya itu masih sangat lokal di situ ya. Jadi belum kelihatan dia tuh membesar, belum kelihatan dia ada di tempat lain gitu ya. Begini, kalau secara medis
kanker apa istilahnya ya, tahap 1, tahap 2 itu ya, itu sangat besar peluangnya untuk sembuh total ya, dengan diangkat, dioperasi. Jadi sarangnya itu diangkat semua gitu. Sehingga dia tidak ada peluang untuk membesar, tidak ada peluang untuk menyebar ya. Nah, karena ini kanker karsinoma in situ, ini waktunya jadi sangat berharga untuk dilakukan tindakan. Kalau kita karena takut operasi, saya mau coba dulu dengan cara-cara lain misalnya gitu. Kita gambling gitu. Kalau cara ini berhasil, cara lain ini berhasil gitu. Kalau tidak, kita sudah buang waktu yang berharga gitu. Ya. Jadi kalau operasi itu peluangnya tinggi untuk menyembuhkan, saran saya ikuti aja. Gitu. Sesudah operasi kita blow untuk memperbaiki sistem keseluruhan itu. Ya, tadi kan sudah dikatakan kanker di serviks seluruh sistem itu sudah ada yang tidak bagus gitu. Nah, kita perbaiki untuk mencegah kankernya muncul di tempat lain. Gitu. Ya. Tapi kalau kita buang waktu, lalu nanti dia terlambat sampai harus pakai kemoterapi gitu ya, itu peluang sembuhnya itu sudah lebih kecil. Terus kedua, kemoterapi itu menambah kelemahan di sistem tubuh kita. Dia bisa bikin muncul kanker jenis lain di tempat lain gitu. Nah, itu kelemahannya. Jadi kemoterapi bagus untuk menghilangkan kanker di serviks misalnya. Tapi efek sampingnya memudahkan timbul kanker di tempat lain gitu. Jadi di situ kita jangan buang-buang waktu dah. Kalau memang masih ada peluang dengan operasi, lakukan aja. Oke. Oke, baik dokter. Baik, ini ada pertanyaan dari, saya tidak tahu Ibu atau Bapak Galaksi. Jadi untuk kasus batu empedu dan ada peradangan pada pencernaan atas, dok. Ini cara blow-nya di bagian mana ya, dokter? Ya, batu empedu memang bikin peradangan ya. Karena dia gesek-gesek, bikin luka. Lalu kalau ada bakteri lagi, serangan radang dia jadi infeksi. Gitu. Ya. Jadi blow-nya, tadi saya katakan blow dengan terahat itu simple gitu. Di mana sakit ya di blow situ. Kita lihat di Google gambar anatomi empedu itu di daerah mana ya fokus aja blow di daerah situ gitu. Ya. Nah, lalu pencernaan kalau ada gangguan empedu biasanya dia kurang bisa mencerna lemak, ya, sehingga dia jadi gampang kembung misalnya gitu. Nah, jadi kita fokus blow di pencernaannya lambungnya itu, jadi perutnya itu di blow dari atas sampai bawah, disisir sebaris-sebaris ya, karena selain lambung nanti kan kiri kanannya ada empedu, ada pankreas, ada limpa, di bawahnya ada usus, itu semuanya dikasih terapi karena kita mau menyehatkan seluruhnya ya. Dan targetnya bukan untuk menghancurkan batu empedu. Ya. Kalau dia diameternya di bawah 2 cm, dia bisa keluar, masih bisa keluar. Jadi dengan blow, kita mengaktifkan peristaltik, mengempeskan yang bengkak, ada peluang batunya keluar. Tapi kalau sudah di atas 2 cm dan banyak misalnya, nah, sini risk benefitnya juga kita hitung. Ya. Kita blow, kita aktifkan peristaltik, lalu empedunya berkontraksi, batunya mau keluar tapi macet. Wah, itu kesakitannya luar biasa. Jadi bisa terjadi habis di blow orangnya kesakitan. Nah, siap-siap dah gitu ya. Jadi tidak selalu tuh bayangannya yang bagus-bagus ya, di blow batunya tuh hilang gitu. Ini testimoni dari tempat lain gitu. Tidak selalu nasibnya sama. Oke. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir dari Pak Bambang. Nutrisi apa yang bagus untuk memperbaiki ginjal, dok? Ya.
tidak ada yang khusus ya untuk ginjal itu, untuk organ, lalu nutrisinya lain lagi itu kita nggak sampai seperti itu gitu. Dietoterapi itu istilahnya, diet untuk pengobatan organ tuh tidak sampai secanggih itu gitu ya. Kita tetap makan yang normal-normal aja, cuma kita mulai seleksi yang memberatkan ginjal itu dikurang-kurangi. Ya, misal tadi protein. Jadi proteinnya jangan sampai lebih dari yang dibutuhkan. Nah, itu ada timbangannya tuh, berapa protein yang dibutuhkan oleh tubuh itu. Lalu dari protein itu disarankan jangan banyak protein hewaninya, ya, karena protein hewan nanti akan menambah keasaman dari pH darah. Lalu fosfatnya juga lebih tinggi gitu. Nah, sehingga disarankan protein dari nabati. Nah, tapi protein nabati juga tidak dibilang aman. Kalau dia ambil dari kacang-kacangan, asam uratnya bisa naik. Sementara orang sakit ginjal kan asam uratnya juga sudah tinggi. Nah, di situ perlu konsultasi ke ahli gizi. Kondisi sama-sama sakit ginjal, dari ahli gizi tidak sama nasihatnya. Gitu. Ya. Jadi Ini memang jangan harus ragu untuk bijaksana ya dokter ya. konsultasi. Ya. Oke, dokter, ini untuk penutup dari materi kita malam ini, kira-kira apa yang harus kita garis bawahi nih, Dokter Wijaya? Ya, jadi dari 7 penyakit itu nanti diperhatikan lagi ya, yang mana yang tidak bisa dihindari misalnya. Kalau kecelakaan lalu lintas misalnya, ya. Itu kalau kita ditabrak orang kita nggak bisa hindari. Tapi kalau nyetir dalam kondisi ngantuk kan itu bisa dihindari. Nah, ini berarti kita harus menyadari betul kehidupan kita ini mana hal-hal yang sebenarnya kita bisa hindari. Ya. Jadi kalau merokok itu kita tahu merusak kesehatan, ya hindari gitu. Ya. Jangan tunggu sakit baru mau stop. Gitu. Itu udah terlambat kan. Gitu. Nah, lalu dari macam-macam penyakit itu kita sekarang jadi bisa lihat yang berupa kerusakan struktural, jangan ditawarkan terahat nanti bisa perbaiki yang struktur itu gitu. Kita bisa perbaiki fungsinya gitu. Kalau strukturnya harap-harap dari stem cell-nya masih bisa perbaiki gitu. Ya. Jadi bukan dibilang sama sekali nggak bisa. Kalau stem cell-nya bisa ditingkatkan, ada kemungkinan kerusakan yang sudah tahunan pun dia bisa perbaiki itu ada kemungkinan gitu. Jadi intinya kita kalau sudah mau terjun di dalam dunia terapis gitu ya, ini ceritanya kan kita pegang alat semua jadi terapis. Jangan tanggung-tanggung, belajar yang betul ya. Mana yang berpeluang sembuh, kita yakin omongnya. Tapi yang peluangnya tipis, jangan terlalu yakin, nanti memberikan harapan palsu, orangnya kecewanya jadi berat. Gitu. Ya. Oke, itu aja sih. Oke, baik. Malam ini sangat berguna dan sangat memberikan satu masukan yang banyak sekali. Suaranya hilang ya. Suara siapa Pak hilang, Pak? Oke, baik. Baik. Jadi terima kasih tadi buat Dokter Wijaya yang sudah memberikan informasi yang sangat berguna bagi kami semua. Jadi hari ini dengan narasumber Dokter Wijaya H. Yahya dengan tema mengenal berbagai kelompok penyebab penyakit sudah disampaikan pada kami semua. Terima kasih buat materi yang sangat berguna ini dan waktu dari Dokter Wijaya untuk kami semua dan juga untuk semua partisipan yang hadir dari awal hingga akhir dan masih tetap mendengarkan kita semua.